pada saat sholat. Selama ini kita diajarkan sholat itu untuk khusyuk. Kemudian apa yang seharusnya kita bayangkan pada saat sholat, sedangkan untuk membayangkan bentuk Allah saja kita diharamkan gitu. Jadi apa yang seharusnya kita bayangkan pada saat kita sholat agar kita mendapati sholat itu khusyuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama sewilayah Kabupaten Gresik, khususipun Kecamatan Menganti, Desa Beton, wabil khusus sedaya pengurus Majelis Al-Fakir kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim yang pada malam hari ini kita akan membahas terkait surat Ali Imran ayat 185 berjudul antara hati yang mengikuti nafsu dan mengikuti Allah. Antara hati atau ruh yang tersesat dan ruh yang lurus menuju dan bertemu Allah. Wa mal hayatad dunya, lan ora ono utawi kesenangan dunya. Wamal hayatad dunya, lan ora ono utawi kehidupan dunia iku illa mataul ghurur, kejaba satu kesenangan yang menipumu. Niki sing kepleset kali sing boten kepleset. Kita manusia, ruhaniyah kita itu ada dua kelompok. Kelompok pertama terpleset dengan apa yang didendangkan oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Kelompok kedua, kelompok di mana ruhaniyah itu tidak terpleset dengan apa yang didendangkan oleh nafsu dalam diri kita. Saya membahas hati, Pak, tidak membahas jasmani. Saya membahas ilmu tasawuf, tidak membahas ilmu syariah. Semua manusia di dunia ketika saat masih ada di dunia tidak terlepas dari kebutuhan jasmani. Siapapun kita, makan jasmani, minum jasmani. Kita bisa dapat makan minum berarti harus kerja. Kita ingin punya anak ya harus nikah. Lah ngoten nggih. Wis.
semua apa yang tertampil di dalam kehidupan duniawiyah alias yang dibutuhkan jasmani ini dijadikan oleh nafsu dalam diri kita sebagai kesempatan untuk memelesetkan ruhaniyah kita. Allah tidak melarang kita itu jasmani ini berkasih mesra, bersayang-sayangan, bermegah-megahan terkait masalah apa yang dibutuhkan jasmani, alias silahkan duniawiyahmu, baik duniawiyah secara fisik atau non fisik, silahkan, mewah sekalipun silahkan, nggak dilarang. Pabrik sampai 10 oke, mobil sampai 10 oke, pangkat jabatan sampai presiden yo oke. Allah nggak melarang. Kehormatan setinggi apapun silakan. Umpama kita jadi ustadz tingkatan RT silakan. Nah, tingkatan RT berarti yang memuja kita, yang menguahkan kita kan sekedar tingkat RT. Naik tingkatan dusun, naik desa, naik kecamatan, naik kabupaten, naik provinsi, naik nasional, bahkan naik silakan. Allah siapkan. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, kata Rasul, barang siapa yang ingin sukses terkait masalah hal itu, fa'alaihi bi ilmin, ya otomatis semuanya itu memakai ilmu. Jenengan jadi wong sing sugih dunya, sugih keturunan, sugih pangkat, semua tidak terlepas dari ilmu. Monggo. Cuman di situ Bapak Ibu, banyak di antara manusia yang terpeleset ruhaniyahnya, hatinya, bukan jasmani. Ruhaniyah kita. Bahkan ini sudah menjadi jargon iblis terhadap Adam dan anak putu Adam untuk memelesetkan, menyesatkan kita sebagai manusia. Surat Al-Hijr ayat 39-40. Setelah iblis itu dicap oleh Allah sebagai makhluk yang berkhianat, iblis minta rekom 2 terhadap Allah, dan rekom itu diizini Allah. Apa itu? Pertama, saya ikhlas, kata iblis. Ya Allah, ya Rabbi, saya jenengan cap sebagai makhluk pendusta, sebagai makhluk yang terkutuk, sebab ketika disuruh sujud pada Adam tidak mau sujud. Monggo, tapi kula nyuwun 2 rekom, nyuwun izin 2 pada zaman dulu Pak ya, sampai terjadi sekarang. Apa? Pertama, minta tidak dimatikan sampai hari kiamat. 1. Nomor 2, minta diizinkan oleh Allah supaya menyesatkan Adam dan anak putu Adam, termasuk kita. Allah jawab, ya Allah, silakan. Silakan. Berarti Gusti Allah kan ngizini. Lah ngoten nggih. Kalau tidak dapat rekom izin secara legalitas,
gak mungkin iblis itu bisa menyesatkan Adam dan akhirnya Adam, mohon maaf, gak mungkin bisa mendekati buah khuldi dan memakan. Karena dapat izin dari Allah itulah Bapak Ibu, akhirnya Nabi Adam tergiur, mboten? Tergiur. Akhirnya memakannya toh, dan akhirnya diusir Allah dari surga ke dunia, persis seperti iblis. Sekarang bahasa terhadap kita nafsu, Pak. Nafsu. Di situ nafsu memakai yang namanya kebutuhan dunia atau hayatat dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang bersifatkan kehidupan secara jasmani, secara duniawiyah ini. Tadi kan sudah saya katakan, Allah tidak melarang secara jasmani kita itu megah urusan dunia, enggak melarang. Tapi kita harus waspada. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Iblis itu membuat satu kesempatan, kesenangan kehidupan dunia itu bagaimana caranya hati kita lalai pada Allah. Otomatis, Pak, Allah sudah katakan di dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Jikalau hati kita bukan jasmani loh ya, terpengaruh dengan mewahnya kehidupan duniawiyah, maka menjadikan hati lalai pada Allah. Quran ini kita nggak bisa bantah. Lah, mengapa golongan yang dikatakan golongan yang hatinya tersesat itu? Karena mengikuti bisikan nafsunya. Nafsu itu membisik terhadap hati kita, ya, terkait perbuatan-perbuatan yang seperti itu, yang dikatakan itu perbuatan jahat pada Allah. Hati itu, nafsu itu membuat bagaimana Anda terasa indah, bagaimana Anda merasa benar, merasa itu baik. Padahal sesungguhnya menjadikan hati lalai pada Allah. Kalau kita bertanya sebab apa kita terpengaruh dengan bisikan nafsu sehingga kita masuk dalam jebakan nafsu, akhirnya hati kita, mohon maaf, berjalan di atas perintah jalannya nafsu. Sebab apa? Jawabannya cuma satu. Yang pertama, karena kita sami'na wa asoina. Dari ajaran dinut tauhid. Titik. Sumber pertama di situ. Karena hati kita menolak Bapak Ibu dari ajaran Kanjeng Nabi yang bersifatkan dinul haq, yaitu agama yang mendidik hati untuk condong mengesahkan pada Allah. Aidinu tauhid huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah ini kita tolak, ajaran hakikat itu kita tolak. Mohon maaf, iblis itu gitu tidak punya kiai. Lah, ulama pinter maca Quran, Pak. Kitab apapun apal. Ulama iblis. Mereka membisikkan terhadap kita, hati kita.
untuk beriman selain Allah, untuk berkasih mesra terhadap selain Allah. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Kita diarahkan bagaimana hati ruh kita itu condong bercinta, mencintai yastahibbunal hayatad dunya, kenikmatan kehidupan dunia. Yen sewu sing non fisik lho niki contoh. Kula contohnya kula mawon. Di rumah di kampung itu saya dihormati orang, Pak. Aku ditokohno di tengah masyarakat. Entah karena jabatannya, entah karena keilmuan saya, aku seneng terhadap pangkat yang seperti itu, terhadap kehidupan kesenangan yang bersifatkan duniawiah itu. Lah, ketika kula niki gila dengan pujaan masyarakat niki sing dunia non fisik, kesenangan dunia yang non fisik, ini berarti tetanda kalau hati saya telah masuk dalam jebakan hawa. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Kalau saya sudah terjebak masuk di dalamnya ini Bapak Ibu, apa? Selanjutnya ayat alal akhirah. Pasti saya lalai pada Allah. Lalai kalau semua apa yang terjadi, semua yang memiliki kehormatan, pujaan itu Allah. Mengapa terus di situ aku rampas? Akhirnya saya merasa menjadi orang yang harus dipuji, dipuja. Nah, ini alal akhirah yang dimaksud. Aku lalai pada Allah. Sampai kapan ini? Sampai di mana saya itu menolak ajaran dinul haq. Dalam surat At-Takatsur Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Pada umumnya sampai mati. Sampai isdet kita. Sampai mati. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Pertama alasannya kita terpengaruh dengan rayuan nafsu dikarenakan kita menolak ajaran tauhid. Ulama ada yang mengatakan ilmu tasawuf itulah tingkatan hakikat. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Sebab semua ilmu yang terkait masalah pendidikan hati, pendidikan rohani itu masuk di dalam ilmu tasawuf. Cara tingkatan masuk di dalam ilmu hakikat. Qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ajaran yang melepaskan belenggunya nafsu di dalam hatimu. Ruhaniyah ini dilepaskan dari jeratan hawa nafsu. Tapi berhubung kita itu, mohon maaf, tidak mengindahkan ajaran itu, otomatis kita mengindahkan bisikan hawa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu membisik kita di dalam dada kita, minal jinnati wan nas, baik dari jin lewate uga juga lewat manusia. Dan sayalah tadi itu sebagai ulamanya setan. Otomatis aku mengajak wong sak RT, wong sak kampung itu
bersukaria hati ini dengan hayatat dunia, kesenangan kehidupan dunia. Tak ajarkanlah jenengan caranya mendapatkan karomah, sebab dengan karomah itu Anda akan mudah untuk mencari maisatu dunia. Tak ajarkanlah bagaimana cara jenengan ini biar jadi orang yang sukses dagangane. Tak kei wiritan. Saking tekuni wiritan istiqomah muncul karomah, akhirnya masuk di dalam poksi tugas sampean, yaitu kerjaane. Akhirnya narik banyak pembeli-pembeli. Lah gak kerasa men. Kalau hanya sekedar kemewahan duniawiyah itu hanya secara fisik, Allah tidak menyalahkan. Yang Allah salahkan ruhaniyah kita itu mengikuti bisikan hawa nafsu ini. Tapi satu hal, Al-Hijr ayat 40, iblis iku ampun, illa ibadaka, kecuali yang tidak bisa kuplesetkan ya Allah ya Rob. Siapa itu? Wa minhum mereka itu adalah al-mukhlasin, mereka yang selalu setia pada Allah, mereka yang selalu berjalan di atas jalan Allah. Siapakah mereka yang berjalan di atas jalan Allah? Jawabannya ada di dalam surah Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Pak. Hadza siratum mustaqim. Pak, fa'buduhi. Terakhir itu ada huruf hak itu kosong. Bon tak jelaske. Mereka lah yang menyembah Tuhannya. Arti fa'buduh, menyembah itu hati Pak, bukan jasmani. Sekali lagi saya katakan ruhaniyah bukan jasmaniyah. Fa'buduh, madepe ati, madepe ruh menyang hidup. Ini wajah tu wajiyah Nabi Ibrahim, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Hidup itu mana wajah Allah? Saman bersani mriki, saman bersani mriki. Paham? Paham? Bukan udara loh ya, bukan oksigen. Wal awal wal akhiru wal zahiru wal batin al hadid. Dia itu di dalam ya di luar. Jangan jenengan lihat dengan mata dohir, ketoknya kosong. Kalau kita melihat mata dohir kelihatan kosong. Lihatlah dengan mata ruhaniyah, mata hati. Mata hati adalah iman, rasa. Baru jenengan dong. Sebab tanpa ini nggak bisa. Makhluk jenengan kali kula bisa berkumpul di sini, nggak akan.
Inilah yang kumaksud wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau mengarah di depanmu ada wajah. Laisa kamislihi, yang Anda tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Itulah wajah Allah, itulah maksudnya wujudnya Allah, bukan namanya, bukan nama Allah, bukan sifatnya Allah hidup, bukan, tapi wujudnya. Dalam bahasa wijah, wajah. Inilah orang yang disebut mukhlasin, yaitu orang yang selalu berjalan di atas jalan Allah. Segala aktivitas apapun, hati jenengan itu selalu koneksi terhadap wajah Allah ini. Akhirnya hati jenengan tidak ada iman. Semua apa yang terjadi itu dari makhluk, akan tetapi dari Allah. Akhirnya hukum hadis Rasulullah yang mengatakan la haula wala quwata illa billah sempurna dalam diri Anda. Makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk berkata, untuk melihat, mendengar, untuk berjalan, untuk bernafas, untuk apapun nggak bisa. Wala quwata, kekuatan pun tidak bisa. Semua itu kok yo terjadi sebab illa billah. Ini yang kumaksud mukhlasin adalah mereka yang berjalan di atas jalan Allah, baik di dalam aktivitas sholatnya maupun di luar aktivitas sholatnya. Hati selalu koneksi terhadap Allah. Hadza utawi hati yang seperti ini, ruh yang seperti ini, iku siratun, berjalan di atas mustaqim, jalan yang benar, jalan yang jujur, jalan yang lurus. Al-Hijr 40, iblis ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rob, hanya satu orang yang tidak bisa aku sesatkan. Siapa? Mukhlasin. Sarai mukhlasin, tafsir mukhlasin adalah fa'budu hadza siratul mustaqim. Fa'budu, mengapa itu hak iku kosong? Kamu harus mengosongkan selain Allah di dalam hatimu. Harus tidak merasa dirimu yang melakukan, yang bicara, yang melihat, yang mendengar, ataupun makhluk. Jadi asalnya kita makhluk di dalam hati kita banyak, kita imani, oh saya ngaji delondonge klason, ilang ono. Harus Anda hilangkan dalam hati. Perlu pembuktian? Oke. Tatkala Allah tidak ada di dalamku dan di luarku, saged cocote mukhlason iki ngomong. Saged? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya wujudnya Allah itu selalu meliputi atas segala hal apapun. Jenengan kok ya beriman kalau yang memberikan petunjuk ilmu semua ini delondong. Tahu delondong nggih? Delondongnya mukhlason, iman sampean masih cidra. Iman sampean belum ihsan, sampean masih tergelincir dengan bisikan nafsu, masih tergelincir, masih punya penyangka yang aweh. Didikan petunjuk itu delondongi
mukhlason. Makhluk niki tingkat ndek Pak. Oke, kita naikkan tingkat yang paling dhuwur Kanjeng Nabi. Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 556. Innaka, Allah berkata, sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang lain itu orang yang kau cintai. Halo, nggak bisa. Dari sisi kacamata ruhania, boten kacamata dohir syariat iki ndak. Nek kacamata syariat ya jelas Muhammad, jelas delondongi mukhlason ini. Tapi tolong mata hatimu gunakan iman, imanul haq. Mata hati itu imanul haq, iman yang benar. Kalau tidak ada Allah, nggak mungkin. Terus siapa kalau bukan Muhammad yang memberikan petunjuk Kanjeng Nabi niku? Ya Allah, dijawab walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi sesungguhnya yang memberikan hidayah, petunjuk, didikan, semua itu adalah Allah. Man terhadap orang yasha, yang dikehendaki Allah. Siapa orang yang dikehendaki Allah? Itulah cirinya orang yang pertama mendengarkan yastami'unal qaula, mendengarkan, mengikuti ajaran-ajaran dinut tauhid. Titik. Itulah orang-orang yang masuk di dalam hakikat. Wis, cara ngomong kelompok, makom ning hakikat. Itulah orang-orang yang hatinya bisa menerima ilmu tasawuf. Udah ini, nggak melihat umur, nggak melihat golongan, tidak melihat nasab, tidak. Andai kata Anda orang Nasrani, termasuk manakala Anda itu menerima dengan apa petunjuk-petunjuk di dalam ilmu tauhid ini. Walaupun Anda orang Hindu, orang Buddha, atau orang yang apapun, kalau hatimu bisa menerima, beriman di dalam petunjuk-petunjuk ilmu tauhid, maka Andalah golongannya. Apabila Anda sekalipun umat Islam, mohon maaf ya, gak pandang bulu, kalau belum menerima ajaran ini, maka tidak masuk pada golongan mayyasha, orang yang dikehendaki Allah. Mohon maaf, saya Islam mulai sejak kecil, Pak. Sejak kecil, dan pendidikan saya selalu dari pondok ke pondok. Hal pengajaran yang seperti ini sebetulnya ada, cuman tidak dibuka secara terang-terangan. Ada pondok-pondok yang menjelaskan ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ada Pak, tapi tidak sevulgar seperti ini. Sebelum tahun 2014, entah sekarang. Loh, saya pulang dari pondok itu tahun 95 kok. Kulo pulang. Jadi diajarkan, sebetulnya diajarkan. Cuman tidak sevulgar apa yang saya katakan ini. Saya beraninya mengatakan secara vulgar karena sudah melewati tahun 2014. Kalau sebelumnya, mohon maaf, setengah-setengah. Apalagi tahun 2000 sampai 25. Bil kinayah, isyarah toh. Akhirnya umat bingung dan ngeluh. Setelah tahun 2005 ke atas, sebelum 2014 niku pun setengah kemampuh, cara pelem niku setengah kemampuh, wis bisa dirasakan, setengah kejut, setengah
Legi kemampu lah ngoten Pak. Legi ya kejut. Legi kejut. Kita melihat pelem nok nggone pasar ketoke mau matang Pak, beranang, merah kuning. Tibake karbitan. Masih muda dipetik, masih kuning kaya apa rasane? Kejut. Enggak percaya jajal. Sampeyan punya pohon buah apa namanya tadi? Pelem, mangga, muda itu ambil karbit. Kita kasih karbit. Nanti kulitnya menjadi kuning. Menggiurkan. Makanlah. Kalau kau mendapatkan rasa manis, mohon maaf, berarti Qur'annya salah. Tapi kalau kecut, Qur'annya benar. Mangga Anda akan mendapatkan sesuai dengan apa yang di dohirnya kuning atau merah, dalamnya manis. Petiklah mangga itu yang sudah tua. Apalagi sisanya codot. Codot itu pinter Pak. Gak mungkin makan mangga yang muda, gak mungkin. Codot itu mesti ngali. Mesti makan mangga yang Solo. Tahu Solo ya? Mangga yang sudah tua. Karena manis. Sinten mriki tahu tahu mangan codot? Wonten nah. Lho enak Pak codot iku. Lho estu. Tunggali monyet estu. Waco. Kula niki tau ning penjara niku ketipu mangan dagingnya codot, ya mangan dagingnya monyet. Kalau mboten semerap. Teman-teman, ning LP niku. Ning LP niku kan sembarang niku wis apa wae disantap lah ngoten nggih. Apalagi waktu di Polda dulu, teman-teman kelabang dicekel, diperuntusi sikile, dilek dipangan. Saking keluwen. Nah, saya itu dikasih tahu terhadap teman saya, Gus, niki ikan kidang, iwak kidang. Tibake sebetulnya itu bukan kidang, monyet dan codot. Nggih. Dicari-cari ngoten lho, Pak. Kula nggih percaya mawon enak. Ya iki gambare kula nate pernah mangan iwak monyet ya niki roh rasane. Loh, estu wae coba nek gak percaya sampean bedil apa? Codot. Loh estu atau monyet lah. Daging jan penak ngalah-ngalah iwak pitik. Persis koyok kidang memangnya. Gak percaya sampean jajal. Aku tadi gak murui lho ya. Masalahnya ini diharamkan di dalam agama Islam secara syariat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebab kita itu menolak ajaran ilmu tuwek, ilmu tauhid, ilmu yang datang terlebih dahulu sebelum ilmu dunia ini sudah didatangkan, dan ini selalu dibawa oleh Rasul siapapun. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ilmu tuwek itu paling didahulukan oleh beliau, sampai tertuang ini termaktub di dalam surah Al-Anbiya ya. Al-Anbiya itu makna jamak dari Nabi, berarti Al-Anbiya surat-surat yang menceritakan tentang kanjeng Nabi, para nabi. Ayat 25 Allah katakan wa ma arsalnaka illa roh wa ma arsalnaka mirra apa wa ma arsalnaka mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku kata Allah tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, wajib membawa wahyu intiku ini. Apa? La ilaha illa ana. Itulah ilmu hakikat ma'rifat, Pak. Anda akan sampai ke ana itu Allah, ananya Allah. Manakala selain Allah dalam dirimu sudah tidak ada. Hati lo, Pak.
bukan jasmani. Kalau jasmani sing sugih terusno sugihmu, sing melarat terusno sugihmu. Tergantung Gusti Allah wis meletakkan kita di tempatnya masing-masing. Udah. Yang terpenting itu bukan sugih lan melarate, bukan pangkat lan tidaknya. Sing penting Anda itu hati, fa'budu hadza siratum pun ini. Di dunia sampai pasti nyaman, lebih-lebih di akhirat. Saya tidak bicara tentang fisik, Pak. Makanya agamamu apapun silahkan. Yang penting hatimu itu wajib fa'budu. Fa'budu. Jatuhnya iman hanya pada laisa kamislihi syai'un, pada Tuhan. Lah setahu saya, karena saya mulai kecil Islam, ini diajarkan di dalam Al-Quran. Cuman umat Islam sendiri ajalah yang tidak mau mendalami sebenarnya di dalam Al-Quran itu sebetulnya ada ilmu sing tuwek yang datanya terlebih dahulu. Sebelum ilmu syariat, ilmu hakikat sudah didatangkan. Sebelum Al-Quranul Karim, Al-Quranul Qadim itu sudah ada. Dan Al-Quranul Qadim inilah wahyu-wahyu Allah yang terjaga. Siapapun tidak akan pernah bisa merubahnya. Nggak ada. Baik manusia atau jin atau iblis nggak akan pernah bisa merubah maksud isi daripada Al-Quranul Qadim. Sampai jelas tanya, loh kono Al-Quran Qadim saelingku kitab wong Islam Al-Quranul Karim. Nah, sing ya apa sih wujude lah ngeten nggih. Tulisane sing ya apa kan wis diomong tanpa dinulis ning bisa diwaca. Iki kalau hati tidak mendalami tentang ilmu tauhid nggak paham, Pak. Nggak paham. Nggak akan tahu. Lu Quranul Qadim lu ning dodo sampean dewe-dewe. Dodo sing wis bebas dengan najis-najisi hati baru muncul. Dodo sing wis tidak terbisiki kena rayuan nafsu. Mesti nyoto teng mriku nang dodo sampean. Tapi ketika saat hati kita masih ada syirik khafi, lungset, ngerti lungset sampean? Gak lungset maneh suwek kabeh. Ayat-ayat di Al-Qur'an Qadim wis gak ono. Makanya mengapa kita di dalam syariat haram sampai ini memegang Al-Quran apabila masih mengandung hadas kecil lagi dah haram. Itu maksudnya nggak ada, nggak boleh, nggak ada dalam hatimu Al-Quran Qadim, Al-Quranul Qadim kalau masih mengandung hadas kecil, lebih-lebih hadas besar membaca nggak boleh, apalagi memegang. Artinya hati kita kalau mengandung hadas besar secara hakikat, jangankan kita itu megang, baca nggak boleh, nggak bisa. Jadi ini ono ayat-ayat nggak bisa menerjemahkan. Suatu saat jenengan iki ngadepi masalah enak gak enak, nggak bisa. Hati itu mandang Allah, nggak bisa, nggak boleh. Memang nggak boleh. Khatamallahu ala qulubihim, karena hati kita dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah, nggak akan bisa melihat itu. Karena di dalam hati kita masih mengandung hadas kecil dan hadas besar. Secara hakikat, nah, secara syariat wudu adus banyu beres wis. Gampang ae lah ngoten nah.
Anek hadas kecil besar di dalam hati jenengan. Atuse wudune gak nganggo banyu kuwi. Ilmu, amal, istiqomah. Itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kelompok yang kedua adalah kelompok disebut kelompok mukhlasin, kelompok yang sudah tidak bisa diplesetkan oleh nafsu. Cuman kita mantan sebetulnya itu, mantan bolone hawa. Makanya umpami kula ngomong jenengan kali kula niki bekasi pengikut iblis. Aja muring-muring. Aja muring-muring. Lah Gusti Allah wis mengizini iblis. Jangankan kita Nabi Adam lho Pak kepleset. Rasul padahal apalagi kita. Makanya aja muring-muring, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Saya juga begitu kok, mantan pendosa, mantan penjahat, mantan pendolim terhadap Allah ruhaniyah kita. Enak loh, mantan penjahat itu enak daripada mantan ulama. Lebih baik mantan penjahat. Penjahat kita pada Allah. Jahat. Surat Luqman ayat 13 Allah katakan, ya bunayya la tusyrik billah, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Anak putuku iki dawe Imron. Imron iku bapake Maryam. Imron iku mbae Nabi Isa. Pesen ngene, hei anak putuku, termasuk jenengan kali kula. Bahasa bunaya iku anak, termasuk kita, anak putune. Kita siapa? Yus kita yang menerima dinut tauhid ini. Berarti garis lurus Nabi Ibrahim jenengan. Bukan Fir'aun ya. Beda nek Fir'aun. Nek Fir'aun, tahu Fir'aun namanya? Kenal? Fir'aun itu kenal lah. Kenali hundi ya. Ning Quran jari ini, lah ngoten nah. Sampai mati tidak akan pernah mau menerima dinut tauhid atau ajaran Rasulullah Muhammad di jalur dinul haq, nggak mau. Jadi nek golek garis keturunan gampang Pak. Umpama ngomong garis keturunan secara syariat lho nggih. Iku kan mek wonten loro. Siji becik, loro awon. Lah ngoten nggih. Mek ngoten tok. Lah carane ya gampang. Nek sampean saged nrimo hati sampean dinul haq, berarti jenengan iki garis lurus Kanjeng Nabi, garis lurus Nabi Ibrahim dan seterusnya. Cuma nek golek situk-situk entah keberapa lah gitu toh. Kita di sini tidak membahas masalah nasab secara syariat, enggak. Itu gak kanggu bagi kita, gak perlu, gak penting. Sebab di dalam Al-Quran Allah tidak membahas masalah itu. Terhadap hamba yang dikehendaki Allah hanya berkata mayyasha, orang yang ku kehendaki. Siapa itu? Dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Dialah mereka alladzina yastami'unal qaul. Dialah yang hatinya bisa menerima penghentikan ajaran dinut tauhid. Enggak semua orang loh Pak bisa menerima niki, enggak semua orang. Sing bisa menerima itu minoritas. Mengapa jumlahnya sedikit? Garis itu karena beliau ketika, mohon maaf kalau ngomong proses bebojoan, wong sing koyok ngono gak apa? Olehnya kumpul ambek bojone iku tidak berdasarkan nafsu birahi. Tapi apa? Berjalan di atas jalan Allah. Coba yang di garis awon, nyuwun sewu. Wedok iki dirabeni, wedok iki dirabeni walaupun bukan istrinya. Lah ngoten iki. Ngerti dirabeni ya men? Kayak petek iki lho dirabeni. Mboten semerap.
Orang kalau tahu hukum beda lagi. Karena mereka itu yang hanya ditakuti hanyalah Allah. Fa ilam taroh, apabila dia tidak bisa melihat Allah, dia merasa selalu dilihat Allah. Begitu. Ilal mukhlasin, kecuali orang-orang yang hatinya sudah bersih, bebas dari perkara-perkara kehidupan kesenangan duniawiya, sekalipun secara jasmaniahnya dia itu sugih pangkat, sugih dunya, sugih jabatan dan lain sebagainya, sugih kehormatan, tapi hatinya tidak terpengaruh dengan hal semua itu. Inilah yang Allah katakan, laksana dia itu seperti ikan yang hidup di air laut. Setiap saat dan waktu dia campur dengan air asin, tapi dagingnya tidak terasa asin. Beda dengan iwak tahu tempe, Pak. Diuyai berapa detik ngono ya. Wah, apalagi garamnya lebih banyak. Padahal kadar air garam di lautan dengan garam sing sampean damel uyai tahu lebih tinggi sana. 0, Pak, min. Kalau ini plus. Coro akal nggak bisa mikir, Pak, kita, Pak. Kok iso yo? Iwak sing urip yang hidup di lautan tiap detik itu campur dengan air asin. Makanannya pun dari hasil sing ada di lautan yo campur asin. Kok dagingnya rasanya tidak asin? Akal nggak bisa nyambung, Pak. Sing nyambung itu hati, iman. Karena di situ disetel oleh Allah sesuatu alat yang memang menolak rasa asin. Filter, gampangnya filter. Dikarenakan ikan itu hidup. Tapi manakala ikan itu sudah mati, sampean pancing bisa, wes sampean pateni daratan mati, kumen, gak usah suwe-suwe asin. Itu mempunyai pengertian. Siapapun yang hatinya sudah sampai pada hidup, dia tidak akan terpengaruh dengan kebiarin dunia. Walaupun jenengan dari DPR nyalokno presiden, nyalokno apa, nek atimu wis tutukno nggone urip, mesti pimpinan kau nanti mesti api, mesti. Olehnya kau memimpin masyarakat mesti api. Gak mungkin awakmu berani ngotil bukan hakmu. Karena apa? Hatimu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tadi kan dikatakan wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat di sisi Allah itu ya yang lebih baik daripada kehidupan kesenangan dunia. Sampai sudah tahu itu, gak mungkin sampai niku berani korupsi, ngotel yang bukan hak Anda. Lawang hasil keringet Anda sendiri, gaji Anda sendiri loh. Kalau Anda sudah masuk di dalam hidup ini, gak boleh ngakoni kok newekmu, gitu. Gak berani mengatakan wekku, gak berani. Karena keakuan kita sebagai makhluk sudah fana, manakala sudah dikatakan sudah sampai pada hidup. Kalau bahasa hakikat ruhaniyah sudah sampai makrifat pada Allah. Gampang loh, Pak ya. Jelas iki. Ngene kok sik bingung, gak jelas ya. Emburek gak ero aku. Nek dibanding dengan dulu loh, Pak, keterangan ilmu, coba siapapun jenengan dari masyayikh kita disane Pak no, Pak ndas koyok pecah oleh mahamke ku pecah, takon gak oleh, gak boleh dikon ngrungokne tok bahasane bahasa kinayah. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula hanya berharap
untuk tahun 2024 ini, baik mulai pimpinan eksekutif maupun legislatif, hanya berharap pada Allah diberikan pemimpin yang hatinya sudah hidup. Hanya itu. Urusan wong sing ya opo wis terserah. Urusan orangnya yang bagaimana terserah. Lah disinilah saya tidak kampanye, nggak boleh, nggak boleh. Sifatnya kampanye kan ngepikno jagone ngelekno liya, itu kampanye nggak boleh. Saya tadi memberikan support terhadap jenengan, silahkan. Cuman saya berharap pada Allah pemimpin-pemimpin kita diberikan pemimpin yang sudah sampai pada Tuhannya. Hanya itu. Aku yakin kalau ini sudah terjadi, baldatun thayyibatun. Negara niki mesti apik. Negara iki mesti gak diutang. Sebab Indonesia itu Masya Allah Pak, luar biasa kaya, kekayaan, baik secara kekayaan bumi maupun di luar bumi sebetulnya di situ. Mohon maaf, barangkali ini sebagai pitutur pejabat-pejabat kita yang masih seperti kita dulu, penjahat Allah, mudah-mudahan didengarkan dan sadar. Hanya itu, tidak punya istilah apa ya, geding, enggak. Barangkali dengan tausiah ini didengarkan sehingga ada kesadaran. Sebab mau nggak mau, kapanpun terjadi, Anda semuanya akan kullu nafsin dha'iqatul. Apa yang kau banggakan di dunia lenyap, gak ada guna manfaatnya. Anak yang begitu mengindahkan kita, nyenengke, istri yang begitu mempesona, harta benda Allah sudah katakan tidak akan bisa menolongmu. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada di situ pertolongan kecuali pertolongan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, awak dhewe umure kari pire gak ngerti, Pak. Awak dhewe sudah 45, 55, jenengan ono sing pira kuno, ono sing swidak 70, sisanya berapa kita tidak tahu, nggak tahu. Kalau Rasulullah itu di antara 63 atau 64. Kalau saya umpama sama dengan Rasulullah 64, kari ngitung dilungkas kalau 10 tahun. Iki nek ngepasin iki wis terserah, saya itu hanya sam'an wa ta'atan, sedika dawuh mawon. Dikongkon nang Gresik ya nang Gresik, ya ta? Dikongkon nang gone Lampung ya nang Lampung, udah. Illal balagul mubin. Tugasku hanya menyampaikan saja, urusan percaya gak percaya bukan urusan saya. La ikraha fiddin, dan saya tidak memaksakan terhadap umat untuk percaya dengan apa yang ku sampaikan dan harus ikut saya. Enggak. Semuanya keputusan di tangan kita masing. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kita sisa umur tidak tahu, mana kapan mati kita pun tidak tahu. Qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Barang siapa yang ketika saat di dunia ini mendustakan, tidak mau bertemu Allah, qad khasyira, maka celaka banget kita. Tetapi sebaliknya, barang siapa saat di dunia itu mau untuk bertemu pada Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, maka dia akan berbahagia. Makanya bahasa syariat wong mati ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul, yaitu jawabannya. Ada yang ruh masuk di dalam alam yang gelap, ada yang masuk ruh itu di alam yang terang dengan sayakulunal ladina amanu, sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin.
Dia masuk dengan dijemput oleh para malaikat dan disiapkan tempatnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Panggenamu wis tak siapke. Marobuka sing manabiuka wis gak adik Pak. Wis bebas ning kono. Ya kisinan lah malaikat lah. Ya Gusti iki arep tak takoni, sing tak takoni ya Gusti. Sing kula takoni lho wis paham pun semprap jawabane. Padahal kula nggih kathah penggawean wis gak usah tak takoki. Kau ada penggaweane malaikat mungkar nakir iku Pak. Nah kok iki kono. Makanya Wak Mudin asli nih nalkin iku nalkin sing urip, nalkin kok nalkin sing mati. Mursyid itu gak mungkin wong mati ditalkin, mesti nalkin si urip iku mang lho ditalkin lah ngoten. Toriko niku lho ya, umpama mati wis gak ditalkin. Jenengan Pak diilingno Pak Mudin. Allahu Rabbi maksudnya wa anibu ila Rabbi. Wis cak sing urip-urip deloken iki le. Si fulan wis gak iso apa-apa. Ndang lekaso kuwi bali nang Gusti Allah sadurunge sing kaya ngene. Nek wis ana ngene kesempatan wis gak ana. Ana awakmu dinalken sing ngono. Jadi diubah. Gak apa-apa cara syariate ngomong ya fulan ya toh. Engko ditambahi dul-dulku sing teko mara kabeh kene. Makane pas nalkin kan nglumpuk lak ngono Pak. Karepe ku rungokno kupingmu. Tapi gak dijoplasno sing benere. Dikira nalkin sing nyene bahasane bahasa sing ditujokno mukhatab nang sing mati. Fulan kuwi wis ninggalno alam dunya. Kuwi mlebu nang alam barzah. Ning gunung kuwi akan ditanya, ditekani malaikat loro mungkar lan nakir. Ojo gemeter. Dek takon marobuka, jawaban Allahu Rabbi. Kanthi tegas jawaban Allahu Rabbi. Iku mestine jenengan iku mukhatabe. Asline jenengan iku sing dituju, tuman disindir lewat sing mati, tapi gak paham. Maksudnya nggon kula dhewe nggih ngoten kok. Padahal aku lurai. Sik mikir-mikir dhisik. Karena yang menentang terlalu banyak. Oke, nanti suatu saat akan terjadi Wak Mudin tak celuk. Mesti takon di dasare Gus, lah ngoten nggih. Hujae mana? Yo, bukaan ning Al-Qur'anul Qadim baru kecetok. Ani budullaha wajtanibut taghut. Yang dibilangin ani budullaha wajtanibut taghut itu bukan sing wis mati, sing wis urip. Sing sik urip niki lho. Rasulullah, ini tugasnya Rasulullah. Ani budullaha, tugasnya Rasulullah itu gelar mengarahkan terhadap ruhaniyah kita umat manusia supaya menghadap Allahnya, menghadap Tuhannya. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan selain Allah. Lah sing diomongi lak sing urip. Gak mungkin zaman Nabi dulu sis mati diceluki. Rinio anik butuh lawas wajtanibut taghut. Mboten mungkin. Wis Bapak Ibu, muga-muga anak turun kita ngetutno ambek ajan Rasulullah di jalur dinul haq ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pun kita masuk sesi tanya jawab, cuman tak simpulke materi mau. Satu, kita berhubung jasad si ono dunya. Syariat jogonen. Ya. Hukum syariat sampean jogo, hukum kebutuhan jasmani harus sampean jogo.
wae nyambut gawe, wae kelon ya kelon, wae apapun secara syariat lakukan ya. Tapi di situ ada lampu loh ya, ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Patuhi di sela-sela itu, wal akhiratu khairu wa abqa. Ruhaniyah Anda berjalanlah sirotol mustaqim di jalan Allah. Caranya, jangan pernah hatimu itu mengakui kalau dirimu yang melakukan. Jangan pernah ada iman munculnya perkara datangnya dari makhluk. Artinya tolong asahlah dzikir sirul asrar supaya hatimu selalu merasakan Allah, merasakan bahwasanya imanmu itu hanya pada Allah yang melakukan, yang berperan. Paham ya? Wis, iki ngelmu biyen gak wani buka secara umum, saiki dibuka terang-terangan. Pun menawi wonten sing ditakokke, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge niki titipan Gus. Titipane ngeten sing ditangletaken cara sesuai kalih materi wau, cara si rohani jangan sampai kepleset. Lah di dalam perjalanan, cara di dalam kenyataan niku kok benten ngeten lho. Bentene ngeten, di dalam kita melakukan sholat, karepe niku nggih kepingin ketemu kalih Gusti Allah. Tapi ternyata di situ yang dijumpai selain Allah, di dalam hati kita itu selalu ruwet urusan utang penggawean sing macem-macem niku sing berjalan di dalam hati dikala sholat. Nah terus cara kangge mengatasi niku solusine dos pundi, wonten napa wonten alat sing kanggo ndongkrak penyakit-penyakit hati niku wau. Niku nyuwun pencerahan niku Gus. Terus sing kalih, nomor kalih mengenai sholawat. Cara zaman sakniki semarak gema sholawat. Ten pundi-pundi banyak gema sholawat. Datang mriku diterangaken siapa yang banyak-banyak membaca sholawat akan masuk surga. Siapa yang banyak-banyak membaca sholawat dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, masuk surga bersama Kanjeng Nabi. Niku kalau dipandang dari secara hakikat niku pripun Gus? Mohon pencerahan nggih. Niku ingkang kula tangletaken niku titipan saking sederek nggih. Kula akhiri ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki rumus matematika ilmu pasti. 3 tambah 3 pasti 6. Ajaran hakikat itu ilmu pasti. Di situ diterangkan, jikalau hati ini menolak ajaran hakikat, menolak ajaran ilmu tauhid, mesti sholatnya menghadap selain Allah yang sebenarnya. Wis. Siapapun kita dan apapun status kita. Saya nggak buka wadi loh Pak ya. Walaupun saya kiai misalnya, tingkatan saya internasional, umpama nggak bisa Pak kongon sholat khusyuk, nggak bisa.
Pasti seingat apapun selain Allah, pasti itu. Padahal Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salato sira kaya oleh kau melihat bagaimana saya sholat. Ini diterangkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 238. Kalau pingin sholat sampai khusyuk, waqumu lillahi qanitin ay khosyiin. Anda wajib tidak hanya jasmani, juga rohani melok sholat. Iku sing disebut sholat daim, sholat wusta. Jatuhnya ati iki ketika sholat secara syariat, ini wajah tuat wajia, bukan wajah sakliyane Allah. Tapi yang berhubung ilmu tauhid saya tolak, sampai kapanpun nggak bisa. Wis titik, iki ilmu pasti. Terus kita yang sudah menerima ilmunya, sudah paham, laku dzikir sudah, istiqomah berbet, misalkan ya, kalau kami bicara istiqomah sesungguhnya itu per detik, Pak. Istiqomah secara kafah sempurna itu per detik. Tapi kita sebelum mampu untuk per detik, ya kadang-kadang sedina itu mbuh nek ditotal mbuh 5 menit, mbuh sak jam, padahal satu hari satu malam 24 jam. Bapak Ibu, itu proses Anda. Ilmu sudah diterima, laku sudah, istiqomah memang kurang sempurna. Dalam sholat 4 rakaat, 1 rakaat iso khusyuk, tapi yang 3 hilang. Padahal hati nggak ingin untuk ingat selain Allah. Artinya hati selalu ingin bersama Allah. Tapi mengapa Allah kok membuat Anda seperti itu, padahal persyaratan tadi sudah, ilmu sudah diterima, hati sudah bisa menerima, laku dzikir khalwat sudah, istiqomah, hanya istiqomah kita yang belum sempurna. Itulah Allah katakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Untuk mencapai tingkatan per detik, susah-susah dahulu, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang kemudi. Wong nemoni mriyaya iku kudu poso dhisik. Wong pingin penak kudu sora dhisik. Pertanyaan, apakah salah jenengan diposisikannya seperti itu? La bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Tidak. Karena dalam hati jenengan enggak ingin sebetulnya itu untuk bertemu selain Allah. Itu karena proses Anda diproses Allah, ditelep-telepno. Umpama orang belajar renang kelelep, ya ndak dilep-lepno ngeten, tapi gak sampai bongko, mendelep hap ditarik Allah munggah maneh, hap ditarik lagi. Tapi yang golongan pertama tadi Bapak Ibu, mendelep-delep wis bongko, sekoyo iwak tahu, iwak tempe mang. Paham nggih? Yes, itu yang pertama. Yang kedua, masalah sholawat. Apa betul kita membaca sholawat besok itu mendapatkan syafaat Rasulullah? Oke, kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat 44. Kullillahi syafa'atu jami'an. Kalau takok dhisik, Rasulullah Muhammad iku makhluk napa khalik? Oke. Allah berkata, "Kul dawuh sira Muhammad menyang umatmu." Langsung Rasulullah ini
dawuh sing dos pundi ya Gusti? Lillah, katakan lillahi iku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu pertolongan jami'an semuanya. Katakan Muhammad bahwasanya syafaat itu milik Allah. Syafaat itu artinya apa tuh Pak? Pertolongan. Berarti yang bisa menolong hanyalah Allah. Saya katakan jenengan membaca sholawat yang menuju syafaat Allah, benar Anda akan mendapatkan syafaat dari Allah dilewatkan Muhammad, manakala Anda ketika membaca sholawat itu hatimu itu sinkron nang Allah. Ini wajah tu wajiyah. Dalam arti mana? Ketika kau membaca, hatimu itu meyakini, merasakan munculnya itu datangnya dari Allah. Kau moco sholawat, bisanya muncul moco sholawat itu nggak kau akui dari dirimu, nggak kau imani dari dirimu, tapi kau imani, kau rasakan itu datangnya dari Allah, yang Allah di dalam dirimu sendiri. Wallahi dapat syafaat. Kalau tidak seperti itu, wallahi khubitat a'maluhum, ditolak amaliyahmu. Kacamata hakikat, bukan kacamata sare. Berarti miturut surat Az-Zumar 44, syafaat itu milik Allah yang sesungguhnya. Lah Muhammad itu diizini gawon mati kilo kekno umatmu. Berarti Rasulullah tidak punya hak untuk memiliki. Paham nggih? Mbon salah paham jenengan. Kalau syafaat itu milik Rasulullah dan yang memberikan hakikatnya mutlak itu Rasulullah, disebabkan jenengan maca selawat, mohon maaf. Ayo taruhan nek pancen koyok ngono tak ambung silitmu. Sisuk ning akhirat nek sing bener awakmu tak ambung silitmu. Kurang ya apa sih aku ngomongi? Aku gak menentang, aku meluruskan. Sifat Muhammad itu adalah satu-satunya hamba Allah yang diizini oleh Allah untuk membawa syafaat diberikan pada umat. Iki ngomong besok ya, sekarang ngomong sekarang. Apa mungkin Pak telondong muklason iki iso ngaji? Gak iso. Muncul itu dari Allah, sebab tanpa ada Allah dalam diriku nggak mungkin saya bisa sampai sini. Wes titik. Percaya gak percaya, boh wes gak ngerti aku. Yang penting mangan onde. Ket mangan kudu tak dengkek mawon gak iso carane apa mangan. Pun tadi benar sinten sing maca selawat suk dapat syafaat dari Allah, manakala ketika membaca syafaat hati jenengan iku sambung ambek Gusti Allah. Dasari ini wajah tu wajiyah. 1, 2, jenengan tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah lewat kanjeng Nabi manakala ketika membaca syafaat jenengan atine adoh ambek Allah. Wong mancing nggawa umpan Pak, ketika iwak iku mang nyun sewu nyontol makan terus dilepas maneh ambek iwake, sampai ngangkat iki oleh iwak nombadan nggak mungkin karena nggak sambung. Tapi nek iwake nyantol munggah nang daratan oleh iwak aman, lah iwak iku minangka syafaat. Ngoten ya. Boleh ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet niki ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah nafsu dan setan itu saling berkolaborasi? Jika iya, kenapa di saat bulan Ramadan yang manakala pada saat itu setan dibelenggu tapi masih saja ada orang yang bermaksiat, bahkan tidak puasa gitu. Yang kedua, pada saat sholat. Bentar. Malaikat dengan iblis tadi maksudnya? Setan dengan malaikat. Setan dengan nafsu. Oh, setan ya. Nggih. Lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat sholat, selama ini kita diajarkan sholat itu untuk khusyuk. Kemudian apa yang seharusnya kita bayangkan pada saat sholat, sedangkan untuk membayangkan bentuk Allah saja kita diharamkan gitu. Jadi apa yang seharusnya kita bayangkan pada saat kita sholat agar kita mendapati sholat itu khusyuk gitu. Kemudian yang ketiga, tadi saya kutip sedikit tentang jawaban jenengan. Itu kan kalau misalnya kita masih jauh dari Allah, kita kemungkinan tidak seberapa pantas untuk membaca sholawat gitu ya. Sedangkan saya pernah mendengar bahwasanya a'maluna itu bainal qabuli waradduti, itu illa sholata ala nabi, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi semua amal kita itu menggantung kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu 3 pertanyaan dari kulo. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya katakan bahwasanya kami pandang sudut hakikat, bukan pandang sudut syariat. Kacamata plus ambek min fungsine dewi-dewi. Mata dohir ambek mata hati fungsinya sendiri. Bon. Pertanyaan pertama tentang masalah apakah setan dan nafsu itu berkolaborasi, keduanya itu untuk menyesatkan kita. Terus waktu Ramadan yang katanya setan ikut dicancang, kok yo masih menggoda? Iku piye maksudnya? Bon, iki gak dong Pak, nek coro saya jawab dari kacamata syariat saja gak dong. Kalau memang dicancang semuanya, setan atau nafsu, lokalisasi gak buka Pak. Gak ada wong nyolong, gak ada wong ngutil, gak ada wong korupsi. Gak cukup kita memandang dari sisi syariah. Harus kita memandang juga dari sisi hakikat. Betul. Nggih nyuwun sewu. Sebelumnya itu datangnya hakikat bukannya untuk merusak hukum-hukum syariat, enggak. Membenarkan ruhaniyah kita itu loh. Biar cara beriman kita itu tidak salah. Bon. Berhubung pertanyaannya itu apakah ada kongsi antara nafsu dengan setan? Siapakah nafsu itu? Siapakah setan itu? Lah, padahal Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, innahu lakum aduwwum mubin. Syaiton, nafsu itu artinya kan diri Pak, diri, ingsun. Iku anak setan kan iku.
Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu cenderung mengajak hatimu untuk berbuat jahat pada Allah dengan bentuk melalaikan dengan cara ditui kesenangan dunia. Nun vaksin nafsu diri, siapapun di dalam dirinya keakuan makhluk yang muncul alias duduk di taholi, yaitu sebetulnya itu nafsu itu iblis endi ya wujud sampean kali kula niki iku iblis. Innahu sak temene iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo nyoto ya jenengan ambek aku iki wujude dariku iblis. Karena sumber dalam hati kita adalah taholi, duduknya itu taholi. Taholi berarti ngaku-ngaku keakuan kita yang segala-galanya. Aku sing ini, aku sing ini. Padahal sudah jelas Allah katakan la haula wala quwata. Lah apa kok diakoni? Lah ini akan dong Ramadan iku tetep ngejene nafsu nggih ucul. Manakala tidak ditaleni. Cara naleni bagaimana? Berbuatlah tahali supaya bisa sampai ke tajali. Berbuatlah zikir nafi itsbat. Lepaskanlah iman selain Allah dalam dirimu atas segala aspek apapun, baru muncul keakuannya Allah. La ilaha illa anta asalnya, kemudian la ilaha illa ana. Benjing iku ana Roma Pak KW di tempat saya. Sing seneng apa dhewe Roma ya moro. Nek ana kesempatan, gak ana ya nonton ae nang ngene live ngoten. Loh kok iso tutuk kuno sih Mang? Artinya mohon maaf, nafsu ini akan liar tidak pandang bulan manakala nafsu itu belum jenengan jinakan, belum jenengan cancang. Nyancangnya itu dengan takwa, ilmu, amal, istiqomah. Dengan itulah disebut proses laku tahali dan tajalli. Baru genah nek kaya ngoten. Nafsu adalah keakuan diri hamba yang segala-galanya, itu nafsu. Contoh kula, berhubung banyak orang yang memuliakan, memuja saya merasa berilmu. Sekalipun ilmu tasawuf kok sih merasa diri saya, berarti saya berjalan di atas jalan nafsu. Bisa cetohan iki. Lah iblise mbahne ya iki Pak. Innahu sesungguhnya iblis itu musuhmu yang nyata. Ya nyata iki iblis. Akhirnya jenengan mujoni nang makhluk, mujoni nang makhluk, pujine nang makhluk. Padahal Allah sudah katakan alhamdulillah utawi sekabeh puja puji iku lillahi mung kanggo Gusti. Lah kok nang makhluk lah baru dong gitu. Bun satu. Yang nomor dua tentang masalah sholat. Sholat khusyuk apa yang harus kita bayangkan? Yun sewu nggak boleh. Bayangno iku perilaku akal, tidak boleh. Nggak boleh.
Kalau Allah sampean bayangno, mesti sampean akan menyerupakan dengan sesuatu. Harus dengan rasa. Untuk bisa mendapatkan khasyiin, rasa harus kau bangun. Yang rasa itu muncul dari dzikir sirul asrar. Rasa itu iman. Iman yang ihsan kata Rasul. Yang dimaksud rasa, yang dimaksud iman. Iman yang ihsan, iman yang benar itu yang bagaimana? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya. Nah ini gini, seakan-akan. Fa'ilam taroh, bila mana kau tidak bisa melihat Allah, ya kau harus merasakan selalu, merasa selalu dilihat Allah. Sahih Bukhari. Loh, itu munculnya dari sirul asrar di su'aul basyiro, di dzikir rasa. Anda kalau tidak memegang ini prosesnya nggak bisa. Makanya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk bukan membayangkan tapi merasakan. Merasakan itu mengimankan. Nek membayangkan itu nanti tempatnya di akal, ujung-ujungnya menyamakan sesuatu selain Allah. Ya belakrak. Oh, kayak wong wedok ayu bokonge cenul-cenul. Macam-macam. Nggak boleh membayangkan, nggak boleh. Yes. Yang nomor 3 terkait masalah sholawat dengan dasar secara syariat, apapun amalia itu harus dibuka dan ditutup tentang sholawat. Kalau tidak ditolak. Secara pandangan syariat sah saja. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bahasa sholawat itu adalah rahmat, syafaat. Dalam ayat ini banyak yang mengartikan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, lan malaikatnya Allah, iku yusalluna, podo moco sholawat sopo Allah dan malaikat ala nabi. Moco kebanyakan itu memahami sallallahu alaihi Muhammad. Angan udah sik tak dulur, sholawat iku apa sih? Jamak dari sholat. Sholat iku apa? Ayat doa, menghadap, bertemu. Nek tak terjemahno, Allah memberikan syafaat, pertolongan terhadap Muhammad. Bentuknya apa? Bentuknya Allah memberikan syafaat, memilih beliau sebagai Rasul. Itulah sholawatnya Allah terhadap Kanjeng Nabi. Lah, malaikat sebagai pembawa wahyu diperintahkan Allah untuk menyampaikan terhadap Kanjeng. Lah, wahyu yang disampaikan oleh malaikat punya status. Malaikat Jibril atau malaikat siapapun yang punya status menyampaikan wahyu itu bentuknya sholawat. Jelas nih? Secara kacamata hati. Nek sampai ningali kacamata hakikat, mboten benturan kalih surat Az-Zumar ayat 44. Nggak ada Pak, di dalam Al-Quran ayat satu dengan yang lain benturan nggak ada. Kita mengatakan benturan itu karena kita pandang sudutnya itu berbeda. Itu boleh beda bendera, boleh beda apapun, tapi tujuan rohaniah cuman ke Esa. Itulah landasan dasar negara Indonesia Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pun cocok pun, mboten ngawur Pak, mencetuskan sila-sila iku para masyayikh dulu sesepuh, gak ngawur, mboten ngawur, penuh dengan ilmu tasawuf, pengertian tasawuf itu.
penuh. Cuman sedikit yang paham tentang masalah itu. Jadi saya ulangi, sholawat secara syariat sudah benar. Pandangan kacamata syariat yang jenengan sampaikan tadi, semua amalia itu ketolak oleh Allah manakala tidak didahului dan diakhiri sholawat. Oke. Dan itu makalah, Pak. Cuman saya berkata, hukum yang tertinggi dari Al-Quran, hukum umat Islam yang tertinggi apa? Al-Quran lah. Habis Al-Quran di bawahnya As-Sunnah. Habis As-Sunnah ijma' qiyas. Isinya ijma' qiyas adalah makalah-makalah para ulama, para masyayikh yang didasari ijtihad beliau-beliau. Yo gak ngawur yo kan. Cuman ojo dilihat sisi kacamata syariat saja. Kacamata dohir ojo. Ya kudu ndelok ambek kacamata batin. Cih, wonten meneh? Sampun? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah materi pada malam hari ini. Semoga disarengi hidayah Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barokah. Lahumul Fatihah.